Hai guys, apa kabar? Kali ini gue bakal sharing lagi nih pengalaman gue di dunia pelangi. Dan kali ini gue punya pengalaman yang agak sedikit nggak ngenakin nih. Soalnya gue sempat dilabrak sama pacarnya orang. Gimana Kim ceritanya? Ya udah, mari kita mulai. Jadi gini guys, kali ini ada yang ngechat lewat aplikasi Blood ya. Tumben-tumbenan gitu kan, gue main Blood, padahal gue nggak terlalu sering sih online di Blood. Cuma waktu itu gue coba buka dan gue lihat sekitar, scroll ke bawah dan ya itu lagi ya udah akhirnya gue keluar lagi. Beberapa saat kemudian ada bunyi notifikasi masuk di aplikasi tersebut dan gue kepo dong, kira-kira siapa ya yang ngechat gue karena biasanya kalau bunyi notifikasi itu antara orang yang sedang live atau orang yang ngechat sama kita. Pas gue lihat ternyata ada orang yang ngechat gue. Dia bilang hai lah, stay di mana lah gitu. Ya gue bilang aja dengan apa adanya gue waktu itu. Kondisinya yang ngechat gue waktu itu adalah seorang Uke. Dan dia bilang dia privacy banget, jadi tolong dimengerti. Ya pasti ngerti lah, gue nggak mungkin kok untuk ngebongkarin siapa lo juga gitu kan. Apa pentingnya buat gue. Untungnya ini orang walaupun agak privacy katanya ya, dia tuh berinisiatif mengirimkan foto mukanya tanpa gue mintai duluan. Kesan pertama agak oke sih, jadi gue nggak usah harus maksa-maksa gitu kan, mana foto lo, mana muka lo gitu kan. Dia pengen ketemu sama gue. Ya, gue sih oke-oke aja gitu kan, secara pas gue lihat dari foto sih lumayan gitu. Uke-uke cabi gitu ya kelihatannya tuh. Dan waktu itu dia bilang katanya, ya udah nanti pulang kerja, gue main ke tempat lo, mumpung BF dia lagi nggak ada katanya. Oh, jadi kondisinya itu udah punya BF ternyata. Terus setelah itu sorenya nih ya, sekitar jam setengah limaan, tiba-tiba dia ada ngechat lagi lewat aplikasi itu dan dia bilang mau menuju ke tempat gue. Pas nyampe ke tempat gue, dia menggunakan motor metik dan memakai pakaian serba kayak anak kantoran dan waktu dia turun dari motor, feeling gue sih ini orang kayaknya dia kerja kantoran deh. Soalnya dari jaketnya, dari celana bahannya, dari baju panjangnya juga, itu menunjukkan kalau dia itu anak yang kerja di kantor. Terus dia buka helm dan dia menuju ke tempat gue. Kesan pertama nih ya, emang orangnya agak cabi, agak-agak gempal juga, tapi sedikit manis gitu. Dan perawakannya juga bersih, putih gitu kan. Ya, secara kali ya, yang namanya orang kantoran kan kerjanya di bawah AC mulu. Lalu gue persilakan masuk, dan waktu itu keadaan dia memang pulang kerja banget, jadi dia bawa tas. Pokoknya mah aroma-aroma orang pulang kerja gimana sih gitu guys. Aroma keringetnya, aroma gak tahu deh kalau yang itunya. Gue persilakan duduk, dan waktu itu kondisinya gue habis workout. Karena setiap sore kan gue suka workout, jadi kondisinya gue ya seperti ini. Lu bisa bayangin kan, habis workout, keringetan, beres workout banget, dia dateng, mana badan gue keringetan. Gak usah tanya deh gimana aromanya, orang yang olahraga pasti aromanya aroma-aroma bikin gimana gitu ya. Ya udah gue apa adanya aja, dan gue duduk di samping dia. Kita ngobrol-ngobrol, dan pertanyaan pertama yang gue bilang ke dia yaitu, lo kerja di mana? Dan dia ternyata jujur sama gue, bilang kalau dia kerja di sebuah bank. Oh, oke. Jadi dia anak bank toh. Badannya sih walaupun agak sedikit gede dari gue ya, dan agak sedikit tinggi juga dari gue, tapi nggak bikin gue kayak gimana-gimana. Soalnya pas ketika datang pun dia orangnya yang kalem, polos, pendiam gitu kan. Nggak neko-neko gitu loh guys. Tipe-tipe yang diam-diam menghanyutkan nih kayaknya gitu kalau diajak main. Asik. Gak usah nunggu-nunggu lama deh. Waktu itu gue langsung tatap matanya aja, bikin dia salting gitu kan. Pas ketika gue tatap matanya, dia pun kembali bertanya-tanya sama gue. Kalau katanya AA kerja apa, dan ya gue juga jelasin secara singkat juga gitu kan. Dan gue juga nanya lagi sama dia, ini gimana nih, lo main kesini, nanti BF lo marah lagi gitu kan, nanti bahaya nih kalau misalnya sampai ketahuan. Kata dia nih ya, aman sih, tenang aja. Ya udah kalau kayak gitu kan. Terus tiba-tiba dia berinisiatif minta nomor WA gue. Jadi kita tuker-tukeran nomor WA waktu itu. Setelah tukar-tukar nomor WA, dia ikut ke kamar mandi sebentar, dan waktu menuju kamar mandi gue ikutin dari belakang waktu itu karena gue sudah terbawa suasana kali ya, suasana berdua sore-sore, terus juga lihat
orangnya gue suka gitu, ngeklik ya udah akhirnya ketika dia ke kamar mandi, gue tungguin di depan pintu kamar mandi. Pas keluar dari kamar mandi ternyata dia mengenakan kolor doang, dan waktu dia keluar kondisi gue tepat di depan pintu, jadi kita saling berhadap-hadapan waktu itu, dan gue mulai memainkan di sana. Waktu itu sih gue yang nyerang duluan ya, soalnya gue suka sama orangnya. Jadi ketika di pintu kamar mandi itu ya sedikit ada permainan dikit sih di sana. Emang ngapain Kim di depan kamar mandi itu? Gini lah, you know kan? Ketika ngelakuin itu di sana, ya gue tiba-tiba juga perlahan-lahan mulai, dan setelah terbawa suasana di depan pintu kamar mandi itu, gue nggak mau di sana aja dong. Gue ajak dia ke kamar. Pas di kamar setelah semua pintu tertutup rapat dan aman, ya udah akhirnya gue mulai bermain lagi di sana. Mulai gue dari awal pemanasan, gue mainin gitu kan. Dan gue suka aja sama orangnya sih, soalnya penurut, terus juga nggak kelihatan manja, nggak kelihatan sisi juga. Ketika gue giniin, dia diem. Ketika gue gituin, dia juga diem. Nah, yang kayak gini yang gue suka biasanya. Itu setelah beberapa saat pemanasan, akhirnya kita ngelakuin di kamar itu. Mana gue belum mandi, dia juga belum mandi, ya pokoknya mah aroma itu jadi saksi deh, baik aroma gue yang habis olahraga maupun aroma dia yang baru pulang kerja. You know lah, bayangin aja gimana aromanya. Beberapa saat gue bermain sama dia dan kelar juga akhirnya. Biasanya pengalaman yang kayak gini agak-agak susah ditemukan guys, soalnya kadang-kadang orangnya juga keren tapi attitude-nya kurang ataupun sebaliknya. Setelah itu dia ikut mandi, cuman gue bilang, emang kalau misalnya lo mandi ntar BF lo nggak akan curiga? Enggak katanya, soalnya BF-nya itu bakal pulang esok harinya pagi-pagi. Setelah itu dia beres-beres, kita ngobrol bentar di depan, dan gue belum mandi juga, gue masih ngerokok, nemenin dia ngobrol sebentar. Beberapa saat kemudian menjelang maghrib dia pamit. Karena waktu itu kita to the point banget sih guys mainnya. Nggak pakai basa-basi, nggak neko-neko juga. Pas malamnya, pas jam 8-an, tiba-tiba ada WA dari dia. Dia bilang makasih, dia seneng banget. Katanya bisa ketemu sama gue. Terus tadi katanya puas banget, permainannya juga seru banget. Dan dia pengen lagi katanya gitu kan. Ya udah aja, gue langsung yain aja. Oke deh gitu kan, gue bilang juga boleh banget. Nanti kalau misalnya ada waktu dan nggak ada BF lo boleh main lagi gitu kan. Setelah itu ya udah berlalu. Keesokan harinya, siangan jam 11 apa jam 12 itu lupa lagi gue. Itu ada nomor baru nge-WA gue, dan di WA-nya itu dia agak emosi dan marah-marah. Loh, ini siapa kata gue gitu kan, tiba-tiba dia marah-marah sampai kata-katanya kayak gini sih kurang lebih. Hello katanya, lo kemarin habis main sama babe gue ya. Terus dia pakai kata-kata yang kasar, terus dia nantangin gue juga waktu itu kan. Terus gue langsung balas, oh jadi lu BF-nya ya gitu kan, gue bilang. Terus gue langsung bilang ini, iya kenapa? Gue habis main sama BF lo gitu kan. Lo nggak terima, ya udah gue minta maaf karena ini juga atas maunya BF lo, bukan maunya gue gitu kan. Terus sana gue cekcok panjang lebar, kata-katanya keluar semua gitu kan. Gue nggak terima nih cekcok lewat kata-kata kayak gitu kan. Ya udah aja, akhirnya gue telepon dia. Pas gue telepon, gue bilang, lo mau apa gitu kan. Gue emang udah minta maaf sama lo kan, tapi lo masih nyolot aja, lo maunya apa gitu. Kayaknya ketika di chattingan dia berani ngomong panjang lebar menggunakan kata-kata yang kasar, tapi pas gue telepon dia malah ciut, dia diem aja. Dia nggak seperti yang kata-kata tadi dia ketikin di WA. Pas ketika gue tantang lo maunya apa, dia malah diem aja gitu kan. Terus gue langsung tanya lagi, lo maunya apa gitu kan. Gue kan udah ngaku salah, dan juga ini bukan kemauan gue, tapi BF lo yang ngajakin gue duluan gitu kan. Terus tiba-tiba dia diem, dan gue pancing lagi, lo maunya apa nih sekarang gitu kan. Terus akhirnya dia jujur, jadi ketahuan guys. Jadi chattingan yang semalam itu nggak dihapus sama BF-nya, dan kebaca kata-kata gue yang di sana itu. Terus pas pagi-paginya dia ribut sama BF-nya sebelum BF-nya berangkat kerja. Gue mulai menenangkan diri waktu itu karena gue nggak mau cari masalah sama ini orang gitu kan. Gue mulai meredam emosi gue mulai cooling down, dan gue waktu itu berinisiatif untuk ngajakin ketemuan sama dia, kita lurusin bareng-bareng. Gue nggak mau ada masalah ke depannya gitu kan. Gue pengen semuanya clear. Pokoknya mah kalau perlu sama BF-nya pun ajak ketemuan bertiga sama gue gitu kan.
Dia mengiyakan, tapi dia nggak setuju kalau misalnya harus bawa BF-nya. Takut nanti berabe. Cukup untuk masalah dia sama dia aja berdua. Nggak mau kita selesaikan secara bertiga. Jadi dia mengiyakan inisiatif gue ini untuk ketemuan. Tapi hanya dia doang, tanpa BF-nya. Ya udah, ketika dia oke, gue langsung kirim alamat gue untuk datang ke tempat gue saat itu juga. Dan dia mengiyakan. Beberapa saat kemudian dia datang, ya udah aja gue samperin, gue buka gerbang. Ya gue sih biasa aja, ayo sini masuk gitu kan. Setelah itu dia masuk, dia buka helm. Pas perawakannya sih kecil gitu ya, agak tinggi juga. Ya udah, gue mah orangnya nggak mau cari masalah sih. Memang cukup tadi telepon doang, gue marah-marah sedikit ya, tapi gue nggak mau timbul sebuah masalah. Jadinya ya udah, akhirnya di sini gue yang ngalah deh, gue yang harus cooling down sendiri dan meredam emosi gitu kan. Sementara memang dia kan wajar marah-marah juga karena emang dia BF-nya gitu. Pas udah gue suruh masuk, suasana canggung banget ya. Karena sebelumnya kita habis cekcok lewat WA dan lewat telepon juga. Ya udah, gue akhirnya membuka pembicaraan waktu siang hari itu. Gue langsung bilang, gue minta maaf ya bro gitu kan. Soalnya kemarin gue fun sama BF lo itu memang di luar rencana gue, karena awalnya dia ngechat gue duluan di Blue dan gue ada buktinya dan gue hapus dan gue kasihin buktinya. Dia baca dari awal juga, memang bener, memang BF dia yang ngajakin gue duluan. Dari sanalah pelan-pelan suasana mulai mencair, yang agak memanas, tiba-tiba saling memaafkan. Gue minta maaf dan dia pun juga sama minta maaf gitu kan. Dan dia mohon dimaklum katanya. Tadi dia sih bilang, pacar mana sih yang nggak cemburu dan yang nggak marah pacarnya main sama orang lain. Jadi ya oke deh, di sana gue paham, makanya gue minta maaf gitu kan. Alhamdulillah masalahnya clear, kita bisa meredamnya masing-masing. Yang awalnya gue pikir bakal terjadi something, tapi enggak. Ya karena di sini gue emang aku salah juga sih dan nggak mau cari masalah intinya. Makanya di sini gue mendingan cari jalan damai gimana maunya. Karena waktu itu semua udah clear, ya udah akhirnya kita ngobrol biasa. Gue bertanya seputar hubungan mereka, terus masalah umurnya juga, dan berapa lama hubungan juga gitu kan. Pokoknya mah basa-basi dulu sih awalnya. Dan karena gue melihat mukanya yang agak lumayan juga nih gitu kan. Lalu gue tanya role dia itu apa gitu kan, seme atau uke. Dia awalnya bilangnya seme sih. Awalnya bilangnya seme. Ya udah, berarti seme sama seme ya udah gak ada apa-apa gitu kan, beres gitu. Cuma di sini otak gue agak traveling sih. Di sini gue pengen tes deh gitu, apakah dia real seme atau bukan. Waktu itu karena suasana siang hari panas banget, jadi you know lah ya, kalau seorang cowok yang namanya open ininya bajunya udah pasti udah hal biasa banget. Jadi gue open aja waktu itu. Jadi gue pengen ngetes aja apakah dia emang real seme atau bukan gitu kan. Setelah gue open, dia mulai ada kayak beda di saling eye contact pokoknya gitu kan. Terus juga sekali ngeliat ke badan gue juga, pokoknya mah kayak agak-agak yang mau gitu loh. Dan gue di sini mancing juga nih, kira-kira dia pure semi bukan atau emang verse gitu kan. Soalnya kalau misalnya emang verse ya bisa jadi nih gitu kan. Gue embat juga nih BF-nya, asik. Waktu itu gue deketin, gue pura-pura main game di samping dia, dan dia pun juga nggak tahu ya, nggak menggeser nggak gimana, dia juga enjoy aja sambil liatin gue sesekali main game gitu kan. Terus sesekali gue juga agak deketin tangan gue ke badan dia, jadi kayak nempel gitu loh guys. Lihat respon dia diem aja, ya udah. Ketika udah main game waktu itu gue langsung taruh handphone, gue langsung ngobrol ke hal-hal yang lebih ini, dan dia ngeresponnya dengan baik. Pas waktu kita menatap bareng alias eye contact, gue langsung gue langsung mulai duluan, dan dia waktu itu diem aja. Awalnya diem aja, terus lama-lama dia ngikutin permainan gue dan kita bermain di sana. Ya bikin dianya biar nyaman dulu gitu loh. Dan kondisinya waktu itu gue memposisikan dia sebagai kayak uke ya, jadi gue yang semenya. Ternyata pas gue dari awal giniin pun juga dia pasif banget guys. Gue jadi agak curiga nih, apakah dia emang pure seme, apa emang dia tuh rela jadi uke demi gue gitu kan, asik. Setelah lama gue gituin, gue kunci pintu, ya udah gue bermain sama dia. Dan waktu itu kita lanjutin lagi permainan yang tadi. Dan waktu itu ternyata dia aktif juga, dia juga nggak mau diem aja. Setelah itu beberapa saat kita ngelakuin bermain awal-awal kayak gitu, terus gue bisikin ke dia, mau nggak jadi uke gitu kan.
Dia bilangnya sih awalnya senyum-senyum aja gitu kan, kayak ragu. Terus gue bilang, udah tenang aja, aman kok, santuy gitu kan. Terus lama-kelamaan dia manggut kepalanya, dan yap, ternyata dia bukan pure seme. Akhirnya dia tergoda dan mau jadi uke gue siang hari itu. Ya udah, ketika gue bilang kalau gue mau gituan sama dia dan dia mau jadi uke gue lanjut dong. Akhirnya bermain sama dia. Setelah beberapa saat kemudian, akhirnya kelar. Ya udah, setelah itu dia bergegas bersih-bersih dan kita kembali ngobrol siang hari itu. Dan gak nyangka aja sih, kemarin BF-nya, sekarang juga BF-nya. Dan sama-sama jadi oke buat gue gitu kan. Tapi dia di sini agak ada perjanjian sama gue katanya. Please jangan bilang-bilang sama BF-nya kalau gue udah fun sama gue gitu. Kalau dia udah fun sama gue gitu kan. Apalagi waktu fun sama gue, dia jadi oke gue. Soalnya selama ini sama BF-nya dia sebagai semi terus guys, alias top terus. Ya oke sih. Setelah itu dia pamit dan oh ya, setelah pamit kita masih kontekan diam-diam sih. Yap, itulah guys pengalaman gue dilabrak sama banyak orang dan malah main sama yang ngelabraknya, alias main sama dua-duanya sekaligus. Di luar dugaan juga, ternyata memang keduanya juga sama-sama bisa jadi oke sih, khususnya buat BF-nya yang ngelabrak gue itu. Dunia pelangi ini emang penuh kejutan, jadi kita nggak pernah tahu kita akan main sama siapa dan akan seperti apa. Jadi enjoy your life ya. Thank you for watching, semoga terhibur and see you next time.